Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi membagikan pengetahuan tentang riwayat Syekh Subakir. Syekh Subakir sebagai penyebar agama Islam generasi awal di Jawa ini. Tersebutlah kisah tersebut dalam tulisan Lontar Kuno. Lontar tersebut diperkirakan ditulis oleh Kanjeng Sunan Derajat, atau setidak-tidaknya oleh murid atau pengikut beliau. Kisah diawali dengan adanya persidangan di Istana Kesultanan Turki Utsmaniyah di Istanbul, yang dipimpin langsung oleh Sultan Muhammad I. Persidangan kali ini membahas mimpi sang Sultan. Menurut Sultan Muhammad, beliau bermimpi mendapat perintah untuk menyebarkan dakwah Islamiyah ke tanah Jawa. Adapun mubaliknya haruslah berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat maka akan digantikan oleh ulama lain asal tetap berjumlah 9. Maka dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia Islam waktu itu. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai spesifikasi keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, ahli perubatan, ahli tumbal. Titah dari Baginda Sultan Muhammad kepada mereka adalah perintah untuk mendatangi tanah Jawa dengan tugas khusus yaitu penyebaran agama Islam. Syekh Subakir adalah salah satu ulama yang diutus Sultan Muhammad untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa ini. Adapun keahlian Syekh Subakir adalah dalam bidang ilmu hikmah. Syekh Subakir, Kisanak, siapakah Kisanak ini? Tolong jelaskan. Sabdo Palon, aku ini Sabdo Palon, pamomong, penggembala, tanah Jawa sejak zaman dahulu kala. Bahkan sejak zaman kadewatan, para dewa akulah pamomong para kesatria leluhur. Dulu aku dikenali sebagai Sang Hyang Ismoyo Jati, lalu dikenal sebagai Kilura Semar Bodronoyo, dan sekarang zaman Majapahit ini namaku dikenal sebagai Sabdo Palon. Syekh Subakir, oh, berarti Kisanak ini adalah Danyang, penguasa tanah Jawa ini. Perkenalkan Kisanak, namaku adalah Syekh Subakir berasal dari tanah Syam Persia. Sabdo Palon, ada hajat apa gerangan jengandiko? Anda, rawuh, datang, di tanah Jawa ini. Syekh Subakir, saya diutus oleh Sultan Muhammad, yang bertahta di negeri Istanbul, untuk datang ke tanah Jawa ini. Saya tiadalah datang sendiri. Kami datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan. Sabdo Palon, ceritakanlah selengkapnya Kisanak, supaya aku tahu duduk permasalahannya. Syekh Subakir, baiklah. Pada suatu malam Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima wisik ilham. Wisik dari Hyang Akaryo Jagat, Gusti Allah Zat yang Maha Suci, lagi Maha Luhur. Diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim ke tanah Jawa ini. Yang dimaksud orang alim ini adalah sebangsa pendita, brahmana dan resi di tanah Hindu. Pada bahasa kami disebut ulama. Sabdo Palon, jadi jengandiko ini termasuk ulama itu tadi. Syekh Subakir, ya, saya salah satu dari utusan yang dikirim Baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan wewarah suci, ajaran suci, amedar agama suci, yaitu Islam. Sabdo Palon, bukankah Kisanak tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang yaitu Hindu dan Buddha, yang berasal dari tanah Hindu? Buat apa lagi Kisanak menambah dengan agama yang baru lagi? Syekh Subakir, biarkan kaulo dasi, rakyat, yang memilih keyakinannya sendiri. Bukankah Kisanak sendiri sebagai danyangnya tanah Jawa lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Jawa ini, di sini pun sudah ada kapitayan, kepercayaan. Kapitayan atau ajaran asli tanah Jawa, yaitu ajaran Budi. Terjadilah perjanjian antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon, sehingga akhirnya Syekh Subakir diperbolehkan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.